Sungguh di luar nalar, selama 7 tahun terakhir, petinggi PT DSI seolah tidak tersentuh pengawasan. Bermodalkan siasat jahat, mereka leluasa menggalang dana masyarakat. Ujung-ujungnya dana nasabah macet. Namun direksi DSI justru membangun kerajaan bisnis pribadi. Realitas menelusuri keberadaan proyek properti di kawasan Depok, Jawa Barat. Klaster hunian ini berada di kawasan seluas 1 hektar, namun kondisinya baru terbangun sebagian. Proyek properti ini namanya turut dicatut untuk proyek fiktif. Realitas mencoba meminta keterangan dari pihak marketing, namun tidak berada di tempat. Saya coba menghubungi nomor yang ada atau tercantum. Halo, selamat siang Mas. Siang. Ini dengan Banjaran Grand Residence. Betul. Iya, Betul, Pak. Iya, saya dengan Mas siapa ini? Saya dengan Fajar, Pak. Pak Jar. Fajar. Iya, Mas Fajar. Saya dari Metro TV, Mas. Saya mau memastikan aja, Mas, betul nggak pernah mengajukan untuk pendanaan ke PT DSI, Mas? Gini lah, intinya gini, saya waktu itu nyari pendanaan memang untuk biaya proyek. Kita juga kan pilih-pilih ya, kebetulan emang basic kita maunya syariah. Nah, dapatlah informasi tentang DSI. Ya. Ya udah, akhirnya kita ngajuin dengan prosedur yang biasa. Standarnya bahkan saya bilang sama kayak bank lah. Kalau saya juga udah dipanggil polisi kan buat dimintai keterangan ya, artinya semua udah saya sampaikan sih, artinya yang real kita, akad dan uang diterima, semua transfer masuk ke kita udah kita kasih, angsuran saya yang sudah berjalan juga saya kasih. Artinya ya kalau dari pihak kami ya nggak tahu akan ada begitu. Bahkan sekarang kita dirugikan nih, nama kita dicatut, sertifikat yang kita jaminkan susah. Jadi kan gitu kan. Dampaknya jadi seperti itu, Mas, berarti? Iyalah, padahal kan kita pengen bener, bukan pengen macem-macem. Saya juga baru tahu dan kaget pada saat pemeriksaan polisi, ternyata Lisco itu dicatut untuk 24 proyek lainnya. Proyek Banjaran Grand Residence dan data kita sebagai perusahaan Lisco Upgrade Gemilang itu dicatut sama DSI untuk dia seolah-olah ada proyek lain mengatasnamakan kita, dan itu terus dijual ke investor gitu. Dipasang, Mas, di dengan website-nya ya? Jauh-jauh malah pinjaman yang real kita gitu, jadi yang fiktifnya jauh lebih banyak. Realnya berapa, fiktifnya berapa, Mas, nilai pinjamannya itu? Ya real saya yang tadi cuma 1,2 dan satu proyek saya nggak pernah top up, nggak pernah ada ngajuin proyek lain, tapi di situ ada 23 proyek fiktif yang nilainya di atas 2 miliar. Direksi tidak menampik, perusahaannya belum melunasi pinjaman di tahun 2023. Maksudnya cuma Banjaran Grand Residence 10 ini. 10 kafling yang kita enggak 11 nih. 11 sudah saya lunasi 1, tinggal sisa 10 kafling. Dan itu real, kontraknya semua real, di hadapan notaris juga, jadi ya nggak ada yang lain-lain, artinya cuma itu toh. Di seputaran Depok, Realitas juga mendatangi kantor PT Mitra Jaya Realty. Pihak PT tidak membantah pernah mendapat pembiayaan properti pada 2023. Namun, mereka tidak tahu menahu nama perusahaannya dicatut untuk penawaran proyek fiktif pada tahun 2025. Dari PT Mitra Jaya Realty, dan terkonfirmasi memang mereka mendapatkan pendanaan dari pihak PT DSI tepatnya sebesar 1 miliar rupiah, dan dana itu diberikan pada tahun 2023 namun belum lunas sepenuhnya. Jadi hasilnya sertifikat mereka yang menjadi jaminan itu masih tertahan di PT DSI yang saat ini statusnya menjadi barang bukti untuk pengusutan kasus ini. Realitas juga menelusuri proyek properti yang dicatut untuk pembiayaan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Penyidik menemukan 2 dokumen akad pembiayaan fiktif
atas nama PT Graha Kriya Nusantara tertanggal 25 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024. Padahal yang sebenarnya properti ini menerima pembiayaan pada Oktober 2022. Di lokasi, Realitas menemukan sebuah klaster hunian kecil yang berada di lahan waris keluarga besar Agus. Pemilik tanah mengaku PT Graha Kriya memang menawarkan kerjasama membangun klaster, namun batal tak berkelanjutan. Kalau ini sih sebenarnya bangunannya sih udah lama, Mas. Udah kita dari 2022 ya mulai. Tapi sampai sekarang juga belum ada perkembangan, belum ada apa sih namanya, prospeknya belum ini gitu. Dan rumahnya ini aja. Oh, yang ini yang dijual. Yang ini mau dijual, tapi kalau yang itu katanya sih udah proses banget atau apa sih, juga kurang paham lah. Oh, ada banyak emang Pak di sini ya? Dulu rencana kita semua, cuman karena apa namanya nggak berjalan, jadi nggak kita ambil alih lagi. Oh, jadi itu tanahnya Bapak kemudian dibangun sama PT Bangun Gria. sama Gria, cuman nggak jalan gitu. Kalau ini sebenarnya rumah contoh. Tadinya rencana kan sampai sini nih. Ini kan rumah, sebenarnya kalau ini kan rumah waris ya. Rumahnya hampir 200 berapa. Cuman yang dijual cuman yang ini. Tapi sudah dijual Pak. Sudah dibeli. Kalau yang ini udah dibeli sama orang lain. Sama orang lain, jadi kita ambil alih. Kita nggak apa yang kita kontraknya kita batalkan. Tapi kalau yang ini sudah terlanjur kejual. Oh, tapi bukan ke Gria, langsung ke Bapak? Iya. Oh. Kalau yang ini ya. Tapi Iya. kalau yang ini udah ke Gria. Oh, ke Gria. Kuat diduga, sebagian dana lender mengalir ke kantong komplotan petinggi DSI. Demi memuluskan siasat, mereka mendirikan perusahaan baru dan membeli sejumlah aset bermodal dana nasabah. Manajemen pada saat itu memutuskan untuk menggunakan vehicle menerima saluran dana dari lender yang sedemikian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.